Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Shala Channel. Apa kabar teman-teman onlineku semuanya dimanapun berada? Semoga semuanya sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa aku kalau mau masak itu bumbu-bumbu dan semua yang ada di situ disingkirkan dulu. Kemudian dilap-lap dulu. Tapi kali ini aku nggak masak yang sayur atau lauk pauk ya. Kali ini aku mau buat roti ceritanya teman-teman. Di sini aku siapkan dulu untuk raginya. Aku pakai ragi instan. 1 sendok teh dengan air hangat-hangat kuku ya. Kemudian aku aduk. Ini bahan pertama yang aku siapkan. Setelah diaduk, kemudian ini gelasnya aku diamkan dulu, aku simpan dulu ya. Nah ini setelah diaduk seperti ini sampai ragi instannya larut, kemudian gelasnya aku tutup dan aku singkirkan dulu. Lanjut aku siapkan susu sebanyak 100 ml. Ini susunya susu hangat. Kemudian aku beri gula pasir sebanyak 3 sendok makan dan aku aduk lagi. Ini aku larutkan sampai si gulanya benar-benar larut dalam susu. Kemudian lanjut aku mau siapkan untuk tepungnya. Di sini aku siapkan timbangannya dan pakai baskom itu aja. Baskom yang aku pakai untuk buat es lumut di video sebelumnya ya teman-teman. Di sini aku siapkan tepungnya sebanyak 250 gram, pakai tepung protein tinggi ya teman-teman. Di sini aku pakainya merek Cakra Kembar. Nah, ini tepungnya sebanyak 250 gram sudah siap. Kemudian aku campurkan untuk susu hangat yang tadi sudah diberi gula. Kemudian aku masukkan lagi si ragi instan yang sudah mulai mengembang ya. Udah mulai berbuih gitu. Nah, ini aku campurin aja langsung ke dalam si tepungnya tadi. Dan aku beri kuning telur sebanyak 2 butir. Aku langsung campurkan aja sekalian di sini ya teman-teman. Kemudian nanti aku aduk sampai bercampur menjadi satu. Oke, di sini aku aduk-aduk sampai bercampur seperti ini. Kemudian aku mau lanjut ulenin aja pakai tangan. Ini sendoknya aku bersihin dulu. Dan ini aku ulenin pakai tangan. Diuleni sampai nanti benar-benar kalis ya teman-teman. Teman-teman lagi pada ngapain nih waktu nyimak video aku ini? Sudah selesai kah pekerjaan rumah tangganya? Atau nyambi kerja nyambil nyimak video aku. Nah, ini adonannya sudah mulai kalis ya teman-teman. Kemudian adonan ini aku diamkan selama 15 menit dulu, ditutup dengan kain bersih ya. Ini tuh kainnya bersih ya teman-teman, hanya memang warnanya udah nggak seputih, nggak melati lagi. Kemudian ini setelah 15 menit adonannya jadi seperti ini. Dia sudah mulai mengembang ya. Di sini aku kempes-kempesin dulu. Aku beri mentega, itu menteganya sebanyak 25 gram. Kemudian aku beri garam 1/4 sendok teh ya teman-teman. Kemudian di sini aku ulenin lagi sampai benar-benar kalis lagi ya teman-teman. Nah, ini sudah kalis. Sebenarnya ini nguleninnya lumayan lama ya. Ini setelah kalis aku tutup lagi. Ini ditutup selama 30 menit. Setelah 30 menit dia sudah mengembang seperti ini teman-teman. Di sini aku kempes-kempesin dulu. Aku tusuk-tusuk seperti ini. Aku kempesin, kemudian aku ulenin lagi seperti ini ya teman-teman. Dan ini diulenin sebentar sampai dia benar-benar padat lagi ya. Karena tadi waktu ngembang itu kan teksturnya jadi ringan gitu ya teman-teman. Setelah diulenin tadi itu aku lanjut ulenin di dalam nampan seperti ini ya teman-teman, supaya lebih leluasa untuk menggulungnya. Kemudian di sini aku bentuk memanjang seperti ini dan aku potong menjadi 5 bagian ya teman-teman. Oke, ini aku potong dulu dan ini setelah menjadi 5 bagian aku ulenin lagi seperti ini. Aku padat-padatin ya, aku bulet-buletin begini. Kemudian aku isi dengan coklat. Sebenarnya pengennya diisi pakai coklat ceres gitu ya teman-teman. Kalau pakai coklat ceres tuh kayaknya lebih enak aja gitu ya.
Tapi karena aku nggak punya coklat seres, jadi aku pakainya coklat kental manis seperti ini ya. Aku pakai susu kental manis seperti ini. Oke, ini aku isi semuanya dengan coklat, dengan susu coklat seperti ini ya semuanya. Nah, ini aku rapi-rapiin dulu, aku tutup dulu supaya nanti nggak keluar gitu ya coklatnya. Oke, ini mau aku isi semuanya kelima-limanya dengan coklat ya teman-teman. Ini tuh simple banget, bahannya hanya seadanya aja, bener-bener yang roti simple banget ya. Ini ceritanya aku tuh mau buat roti sobek gitu ya teman-teman. Anak aku tuh suka banget makanan roti coklat terutama ya. Jadi di sini aku punya ide, aku buat aja. Tapi karena aku nggak punya oven, aku pakai rice cooker ya teman-teman. Rencananya aku mau pakai rice cooker untuk manggang si roti-roti ini nanti. Jadi memberdayakan peralatan rumah tangga yang ada di rumah aja ya. Nggak punya oven nggak mati gaya ya teman-teman, tetap bisa berkarya. Nah, ini untuk panci rice cookernya aku olesin dengan minyak goreng dulu supaya nanti nggak lengket ya teman-teman, supaya si rotinya nggak gosong. Oke, ini aku susun dulu si adonan roti yang udah aku bulet-buletin tadi, yang udah aku isi dengan coklat. Aku susun ke dalam panci rice cooker seperti ini ya teman-teman. Lanjut kemudian aku masukin ke dalam rice cookernya seperti ini, dan aku diamkan selama 1 jam ya. Nah, ini setelah 1 jam dia sudah mengembang cantik seperti itu. Di sini aku olesin dengan kuning telur. Buat teman-teman yang punya keju, setelah diolesin kuning telur seperti ini, boleh ditaburin dengan parutan keju atau mungkin wijen supaya lebih cantik lagi. Tapi karena aku nggak punya keju dan wijen, jadi aku pakai kuning telur aja. Oke, setelah diolesin dengan kuning telur, aku jeglekin rice cookernya ke mode memasak seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lakukan untuk mode memasak seperti ini sebanyak 5-6 kali ya. Tada, dan ini rotinya udah mateng teman-teman, jadinya cantik banget seperti ini. Nah, kalau ditaburin dengan parutan keju atau wijen di atasnya, pasti tampilannya lebih cantik lagi ya teman-teman. Ini tuh rotinya lembut banget, enak banget dengan manisnya pas. Di sini aku mau nikmatin dengan es lumut Nutrijel mangga yang aku buat di video sebelumnya ya teman-teman. Ini rotinya lembut banget. Nah, sebenarnya video aku itu nyambung, habis buat es lumut Nutrijel itu tuh langsung buat roti ini, tapi supaya nggak terlalu panjang, videonya aku jadiin 2 ya, untuk buat es lumutnya sendiri dan buat rotinya sendiri. Nah, karena aku isiannya pakai susu coklat kental manis dan isinya nggak banyak, jadinya isinya kurang cantik ya teman-teman, seperti itu. Tapi tetap enak. Ini tuh rasa coklatnya manis, untuk manis rotinya, manis gurihnya pas banget ya. Ini tuh enak banget ya teman-teman, masya Allah lembut banget rotinya. Dan ini aku mau nikmatin ngemil-ngemil cantik bersama anak aku sambil minum es lumut Nutrijel mangga. Oke teman-teman, semoga video aku ini menginspirasi teman-teman semuanya, bunda-bunda yang pengen buat roti di rumah tapi nggak punya oven, bisa pakai rice cooker seperti aku ini ya teman-teman. Aku sudahi dulu video aku ini, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ambil baiknya buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.